profilnya jelas. Dan kemarin kita sudah belajar mengenai setup profile ya. Dan saya lihat langsung kemarin teman-teman juga sudah, Bapak Ibu juga sudah mengubah profilnya. Terus kemudian ada PR. Ada PR. Nah, tujuannya PR untuk apa? Supaya kita tahu benar nggak sih ini berjalan, gitu. Benar nggak sih apabila kita sudah mensortir pertemanan, terus terjadi apa dengan Facebook kita gitu. Nah, ada nggak yang mau sharing? Yang sudah mengerjakan PR-nya, sortir teman-teman Facebook, ada nggak yang mau sharing? Ada Mbak. Iya, silakan Pak. Ya, jadi kemarin kan aku udah hapus-hapusin tuh. Pokoknya yang teman-teman yang di AFC aku remove-in semua itu. Unfriend. AFC unfriend. Ya kan, terus aku lihat yang kelihatannya nggak masuk dalam masuk dalam target kriteria market. Pak nih, ya target market gitu kan, aku unfriend. Yang postingnya itu tahun 20 terakhir itu 2020 unfriend. Pokoknya agak kejem yang ini. Jangan sampai Mbak Anis sih unfriend, Pak. Udah masuk lagi dia. Terus apa namanya? Ini Mbak Amin Jim. Terus aku kan pakai yang love itu kan Mbak, love 3 kan, 3 kali love gitu kan. Nah, ya itu setelah itu jadi banyak dapat postingan, dilihatin postingan orang-orang lain gitu yang selama ini nggak kenal gitu. Terus apalagi ya, nah ternyata beberapa juga ada yang sudah meninggal, teman saya itu masih ada di situ, jadi saya unfriend aja. Pak Ne, dari total pertemanan berapa, sekarang berapa Pak Ne? Nah itu aku lupa, aku soalnya lupa, ya? Banyak ya. 1000, udah 1000 Pak sortirnya, lebih. Itu aku harus lihat ya gimana caranya. Sebentar aku ini dulu. Masih 1000-an sih Pak kelihatannya. Iya, ngebut ya Pak Ne ya. 1 minggu. Saya waktu itu sortir 1000 orang itu 2 minggu. Kan teman saya nggak banyak, teman saya cuma ribuan, 200 kan waktu itu. Iya. Ini berarti masih berapa ya? Iya. Jadi ternyata ada perubahan ya Pak Ne ya. Orang-orang yang ada baru perubahan muncul, gitu ya. Betul. Ya. Ada lagi Pak Ne? Itu aja sih sharing saya. Ya, Pak Ne, makasih Pak Ne. Ada lagi teman-teman yang mengerjakan PR terus kemudian ada hasilnya apa gitu di Facebooknya? Aku. Ya, silakan. Aku Mbak, aku kemarin waktu masuk di kelas Mbak Ana itu. Mbak Elisa, ya silakan Mbak Elisa. Iya, masuk di kelas Mbak Ana itu 2.879. Sekarang masih pertengahan sih, sampai huruf J ya, itu terakhir tadi tak kebut huruf J, itu udah 2.441, jadi udah delete 438. Ini masih ada huruf K ke bawah, jadi mungkin bisa sampai 1000 nanti kalau memang harus di-delete sekejam Pak Ne tadi. Tapi alhamdulillah saya mungkin nggak belum banyak yang nge-add orang AFC ya, karena yang aku add orang AFC yang The Miracle aja. Jadi itu pun nggak semua saya add, karena memang saya nggak seaktif kayak Bu Anis, Pak Ne gitu. Saya ini, tapi saya nggak kejam sih. Saya nggak terus delete mereka. Nanti berdosa saya kalau delete Pak Ne sama Mbak Anis. Kualat nanti kualat. Nggak apa-apa Mbak. Enggak Pak, masih ini sih, masih banyak. Butuh postingan Pak Ne ya Mbak ya. Iya. Tujuannya untuk target market, jadi nggak harus ini. Iya kan postingan Pak Ne kan juga ada pelajaran itu juga, jadi saya tetap baca-bacalah itu. Terus
nggak jauh beda dengan yang Pak Ne bilang tadi. Ternyata teman saya juga udah ada yang almarhum, jadi saya juga delete. Ada juga yang dia udah nggak aktif di tahun 2017, bikin lagi 2018, bikin lagi 2019. Jadi satu orang itu bisa punya 4 akun dan sampai sekarang tuh akun 4-4-nya itu nggak aktif semua gitu. Ini maksudnya apa, saya juga nggak tahu itu. Oh, Dia itu niatnya. karena passwordnya lupa itu Nah, biasanya. biasanya kayak gitu. Mm-mm. Itu terus apa juga apa namanya? Ada juga terus yang saya kira dulu tuh mereka nggak aktif di Facebook, ternyata setelah saya delete itu bermunculan gitu. Jadi di beranda saya bisa baca teman-teman baru walaupun itu sebenarnya teman lama yang saya add di Facebook. Jadi misalkan kayak dulu saya berteman dengan Mbak Sasi, tapi saya nggak tahu kalau Mbak Sasi itu masih aktif itu. Tiba-tiba baru kemarin itu muncul, loh ternyata saya udah berteman lama ini sama Mbak Sasi, semacam kayak gitu. Jadi malah heran sendiri, ternyata itu mungkin ya apa salah satu tujuan kita bersih-bersih ya Mbak Ana. Iya, Mungkin itu betul. aja. Iya, Iya, pas ngerjakan PR baru manfaatnya itu. ketahuan. Jadi teman-teman yang saya kira nggak aktif, teman-teman yang saya kira apa namanya cuma sekedar jadi pembaca aja gitu ya, kepo-kepo gitu, ternyata mereka aktif, cuma dia nggak masuk di beranda saya. Itu jadi asik sih, jadi komen-komennya juga lebih banyak gitu, nggak cuma sekedar like aja gitu Mbak. Iya, Makasih. iya, makasih Mbak Elisa sharingnya. Ya. Oh, Mbak Sasi raise hand ya? Iya, silakan Mbak Sasi. Ya, makasih Mbak Ana waktunya. Nah, kemarin kan PR-nya Mbak Ana beberes ya, nyapu teman di FB yang memang sudah lama nggak aktif ya. Sama kayak Pak Ne sih, jadi saya lihat itu yang pertemanan tahun 2020 atau 2021 awal pertengahan gitu sudah unfriend langsung Mbak Ana. Saya kan ngerjainnya cuman sebentar nih, sehari itu paling 1-2 jam, kadang bisa lanjut, nanti pas agak malam bisa lanjut, tapi kadang juga nggak bisa. Nah, tapi ikut sejak hari Minggu ya Mbak Ana ya. Terus sempat cerita sama Mbak Ana kan ya, hari Rebo itu. Nah, kok hari Rebo itu ternyata tiba-tiba itu ini, dari Facebook itu ngasih survei ke saya. Saking banyaknya mungkin ya aktivitasnya, kan katanya Facebook itu untuk pertemanan, untuk bersosialisasi. Jadi muncul survei, katanya Cikgu Ana nih, Pak nih, dan yang mbak-mbak ibu-ibu semuanya, oh itu karena Om Mark itu mulai suka sama Mbak Sasi. Om Mark itu kaget, Mbak Sasi kok nggak aktif tiba-tiba aktif banget, dikira robot mungkin sama Om Mark. Banyak like, banyak love, terus banyak komen, berapa ratus orang itu, padahal cuma sebentar-sebentar ya, langsung dikasih survei sama Om Mark gitu. Survei tentang fasilitas berandanya, wall-nya, dan lain-lain, banyak lah itu. Saya capture ke Mbak Ana. Oh ya, ini karena Om Mark ini sudah mulai ini, mungkin mulai suka atau mulai apa ya Mbak Ana, kemarin Mbak Ana bahasanya. Kaget saya, kan ada survei ya. Ternyata ya. Mbak Ana. Ternyata memang random Mbak, random kalau misalnya tiba-tiba. Ya. Waktu saya tanyakan ke Bang Indra, itu ternyata random kalau misalnya orang yang lama nggak aktif tiba-tiba aktivitasnya tinggi seperti Mbak Sasi kemarin, itu dia akan nyolek gitu. Untuk memastikan ini benar orang atau robot gitu. Ya. Nah, terakhir di kolom terakhir itu seperti kayak saran untuk perbaikan atau maintenance-nya lebih baik lagi gimana gitu manfaatnya. Nah, yang cukup surprise lagi itu dari bebersih kemarin itu saya ketemu teman lama, teman kerja yang sudah lama nggak ketemu, mungkin 6-7 tahunan udah lama nggak ketemu. Itu tiba-tiba muncul. Nah, kok ujuk-ujuk ternyata tinggalnya di Banyuwangi. Tetangganya Mbak Ana pula. Satu deretan sama rumahku ternyata. Hebatnya Facebook itu sampai ketemu seperti itu. Ya, sempat kaget juga. Akhirnya terus tuker-tukeran nomor WhatsApp juga, akhirnya sampai ke jabri-jabri seperti itu. Kalau dari saya itu sih Mbak Ana, kalau yang saya sortir, padahal ini ya sebentar-sebentar, tapi sudah lumayan menunjukkan hasil juga, wall-wall sudah mulai
muncul yang lama-lama, teman-teman yang dulu-dulu nggak kelihatan sudah mulai mampir ke wall-nya FB-nya aku ya. Itu lumayan banyak juga. Dari 2070-an sekian, sekarang tinggal 1870-an. Jadi hampir 200 sih. Mungkin terbilang masih sedikit, tapi karena jumlah saya juga nggak banyak. Karena memang masih Mbak Sasi kan 2000-an sekian, ya. menyempatkan diri sehari cuma 1 jam ya Mbak ya. Ya, rata-rata Ternyata ada hasilnya ya. Iya, ternyata kaget juga loh, ada hasilnya. Bahkan di hari ketiga itu kan, hari Rebu kalau nggak salah, Rebu sore itu sudah ada survei seperti itu, meskipun random, kecolek juga sama Om Mark. Ya itu aja sih Mbak Ana. Ya, terima kasih Mbak Sasi. Nah ini tadi kan sudah ada Pak Ne, Mbak Elisa, dan Mbak Sasi ya. Mungkin teman-teman nanti bisa juga sharing. Di sini saya cuman mengingatkan saja bahwa kenapa harus ada PR. Waktu di kelasnya Bang Indra pun saya ngira kenapa sih kok harus ada PR gitu, kayak anak kecil aja gitu. Ternyata memang diberikan basicnya dulu sama Bang Indra bahwa di sini itu nggak ujuk-ujuk closing gitu. Apa ujuk-ujuk itu? Nggak tiba-tiba ngomongin closing. Tapi kembali lagi ke apa ininya sosial media, ke apa namanya, saat sosial media diciptakan itu pengennya apa? Interaksi kan. Nah, kita juga mengambil hati si Facebook ini untuk interaksi dulu gitu. Networking dulu, baru nanti ujungnya closing, nanti itu ujungnya. Gitu. Jadi memang ini tidak pas untuk orang-orang yang ingin langsung closing, enggak. Tapi ada step-stepnya. Terus kemudian tadi kenapa kok tiba-tiba temannya Pak Ne, temannya Mbak Elisa, temannya Mbak Sasi, tiba-tiba muncul gitu. Ya disitulah sudah mulai terjadi algoritma Facebook Pak Ne, Mbak Elisa, Mbak Sasi, dan teman-teman yang mengerjakan PR itu sudah mulai bekerja. Jadi teman-teman, algoritma Facebook itu bisa dikatakan kayak mesin ya. Dia akan mencari dan menilai kita berinteraksi dengan berapa orang di dalam apa pertemanan kita. Jadi dia tidak melihat ada berapa jumlah teman kita. Dia nggak peduli. Teman kita ada 1.000, teman kita ada 5.000, nggak peduli. Yang dia lihat adalah berapa banyak orang yang interaksi dengan kita. Gitu. Nah, tadi kan sempat Mbak Sasi dan Pak Ne kaget ya, atau Mbak Elisa. Yang di love, orang-orang yang di love itu kan masuk ke timeline-nya. Postingan orang-orang yang Mbak Sasi misalnya nge-love Mbak Santi, terus komen ke Mbak Santi. Ketika Mbak Santi juga sudah melihat itu dan kemudian berbalas love atau komen atau mereka like itu terjadi engagement. Pada saat itu terjadi, postingannya Santi akan masuk ke timeline-nya Sasi. Postingannya Sasi akan masuk ke timeline-nya Santi. Itu engagement. Tapi ternyata yang terjadi pada saat melihat, loh, ada orang lama ini, belum sempat kita sortir, belum sempat nyampe ke namanya, tapi orang ini kok muncul. Itulah algoritma Facebook kita sudah bekerja, Bapak Ibu. Karena pada saat kita dinilai sama Facebook, oh ini interaksinya banyak sekali, maksudnya bagus sekali. Facebook itu memperluas reach-nya, memperluas jangkauannya. Yang tadinya kita hanya dilihat oleh 50 orang, diperluas sama Facebook, yang melihat postingan kita itu 100 sampai 150 orang. Persentase ya Pak Bu. Jadi dibuka dikit-dikit sama Facebook. 2%, 5% seperti itu. Semakin kita banyak berinteraksi dengan orang, maka orang-orang yang lama yang tidak pernah kita tahu dia Facebookan apa tidak, itu bermunculan. Padahal orang-orang itu belum sampai kita sortir nih. Misalnya Mbak Elisa baru sortir huruf H. Tapi ternyata teman-teman yang huruf R, yang huruf T itu kok muncul ya. Padahal saya belum sortir huruf-huruf itu. Ya itu tadi. Jangkauannya Facebook sudah mulai bekerja untuk teman-teman. Gitu. Makanya kemarin kenapa ada PR itu untuk kepentingan kita masing-masing, bukan kepentingan saya sendiri atau kepentingan orang lain di sini, tapi kepentingan teman-teman untuk apa? Supaya
postingan kita itu tersebar di teman-teman Facebook lainnya. Itu. Nah, cara kerja algoritma itu pertama teman-teman sortir. Itu yang paling utama. Jadi di Facebook tidak akan melihat jumlahnya, tapi persentase teman yang berinteraksi. Facebook akan senang pada saat kita love orang, orang itu balik love kita, orang itu balik komentari kita, Facebook senang itu. Itu. Makanya di sini itu kayak kita itu berlomba-lomba merayu Facebook, gimana caranya? Cepetan dong diperluas jangkauan kita biar kita itu punya banyak teman yang melihat postingan kita. Gitu. Terus yang kedua engagement. Engagement tadi ini love sama komen. Jadi itu tadi ya interaksinya. Kalau misalnya love itu membuat interaksi jangkauannya, algoritmanya semakin tinggi, semakin naik. Kalau komen itu membuat Facebook menilai kita ternyata berteman sama dia ini cukup dekat ya. Facebook itu kan gitu, cuman ngelihatnya, oh kalau si A komen sama si B jawab, berarti ini teman dekat. Dia cuma taunya itu teman-teman. Terus yang ketiga adalah pada saat kita posting, usahakan menggunakan 3 hours rule. Jadi ada rules untuk posting, setiap postingan itu kasih jarak 3 jam. Misalnya nih, pada saat ini teman-teman Bapak Ibu sudah tahu nih apa ya yang akan diposting. Oh, ini bagus, posting tentang motivasi jam 7. Terus kemudian teringat lagi, wah ini bagus lagi nih. Jam 8 posting lagi. Nah, Facebook nggak akan melihat itu, nggak akan efektif. Jadi kedua postingan yang kita upload tadi itu nggak akan kebaca, nggak akan ada yang melihat. Tetapi pada saat kita posting, misalnya jam 9 kita ngomongin motivasi, terus kemudian jam 12 ngomongin tentang makan siang bersama teman-teman, sama Facebook akan dimunculkan ke orang-orang. Ini sudah saya kerjakan pada saat saya di company yang lama. Kita posting tuh jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 sore. Tapi nggak ngerti kalau ternyata seperti itu kerjanya algoritma. Pesan yang disampaikan dulu oleh leader kami bahwa itu adalah jam-jam orang-orang melihat Facebook. Ternyata bukan itu jawabannya. Ternyata memang Facebook itu akan mengunggah postingan kita kalau kita menggunakan rules 3 jam posting ini tadi. Jadi dikasih jarak 3 jam, 3 jam, 3 jam. Meskipun kita udah gemes ya, pengen sekali, ini bagus banget, ini ada quote bagus ini. Tapi postingan kita sebelumnya masih 1 jam yang lalu. Tahan dulu, teman-teman. Karena dua-duanya tidak akan dimunculkan di Facebook. Dua-duanya tidak akan dilihat oleh teman-teman kita. Itu saya sudah coba itu kemarin. 1 jam saya posting lagi. Beneran, dua-duanya tenggelam, nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Itu. Nah, kemudian apa sih yang paling Facebook sukai gitu? Di algoritma itu yang paling rendah nilainya adalah video. Paling rendah nilainya itu video. Jadi pada saat kita share video gitu, misalnya kita makan bakso gitu ya, kita share video, itu Facebook itu nggak akan memperluas jangkauan postingan kita ke orang-orang banyak, enggak. Terus kemudian yang kedua adalah reacting. Reacting itu kan ada like, love, comment, bukan comment, like, love, terus apa lagi, care, terus ada gambar wow gitu, itu kan reacting ya. Yang disukai Facebook adalah love. Gitu. Dibandingkan like, itu Facebook suka love. Tapi ya lihat-lihat ya teman-teman, kalau ternyata itu berita duka ya jangan di love ya. Ya, disesuaikan aja. Tapi di antara like dan love itu Facebook lebih tinggi angka algoritmanya ke reacting love. Itu. Makanya kenapa pada saat kemarin PR itu kan harus nge-love, love bukan like ya. Nah, itu biar cepat. Biar kerjanya algoritma ini cepat. Akhirnya yang terjadi seminggu, bahkan mungkin teman-teman di sini kayak Mbak Saci tadi bilang, Rabu aja sudah ada orang-orang yang lama yang masuk ke post timeline-nya Mbak Sasi. Pak Ne juga cerita seperti itu, Mbak Elisa juga cerita seperti itu. Itulah keunikan algoritma. Terus kemudian yang ketiga adalah inbox. Komen nggak ya? Komen ini masuk ke engagement.
Jadi bukan penilaian algoritma. Komen ini bukan penilaian algoritma, tapi masuknya ke engagement. Semakin erat engagementnya, semakin senang Facebook, gitu aja. Nah, yang ketiga, penilaian tertinggi ketiga adalah inbox. Facebook akan menilai begini, kalau orang udah inbox, terus kemudian inbox-nya itu dibalas, langsung Facebook menilai, oh ini pertemanannya dengan si A dan si B ini pertemanannya akrab banget gitu loh. Nah itu langsung nge-push. Algoritma langsung bekerja dengan cepat. Yang keempat, yang paling tinggi nilainya adalah live. Jadi untuk teman-teman, misalnya di sini ada Mbak Dani tapi nggak masuk lagi ya. Mbak Dani gitu, itu kan paling jagoan live itu. Apabila Mbak Dani mengerti proses dari awalnya, itu pasti Mbak Dani yang akan panen duluan, panen teman-teman duluan. Jadi pertemanannya Mbak Dani akan diperluas sama Facebook. Biasanya 2.000 teman yang melihat hanya 100. Pada saat kita rajin live, itu pertemanan akan di jangkauannya itu akan diperluas sama Facebook. Sehingga yang melihat bisa 200 orang. Live berikutnya yang melihat bisa 300 orang. Seperti itu. Jadi kalau yang udah sangat pede silakan live. Terus kemudian kontennya apa kalau live, itu nanti minggu depan materinya. Mengenai apa kontennya, bagaimana komen, itu minggu depan. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa bisa melihat bahwa ada elemen-elemen di sosial media yang memang kita harus perhatikan. Yang pertama itu adalah taste ya. Ini berhubungan dengan apa? Kalau misalnya kita sortir orang, kita akan kemarin itu ya, profilnya seperti apa. Terus kemudian kita itu maunya seperti apa sih target market kita. Itu. Ini nanti berhubungan dengan algoritma juga. Jadi pastikan teman-teman sekarang, Bapak dan Ibu sekarang harus menentukan target marketnya siapa. Nah, sementara target market sendiri itu kalau diringkas aja ya, diringkas aja itu orang yang paling membutuhkan produk atau bisnis kita. Itu target market. Jadi selama ini saya keliru. Saya anggap semua orang ini harus menganggap MLM ini bagus. Karena apa? MLM ini kan isinya banyak uang. Tapi ternyata enggak semuanya orang butuh MLM. Semua orang butuh uang, tapi itu tadi yang dikatakan Koyo sering-sering, semua orang butuh uang, tapi sedikit orang yang mau mengejar uang besar. Gitu. Jadi pertama menentukan target market. Kalau misalnya sudah ketemu, misalnya Pak Joko, misalnya Pak Hendrikus, itu target marketnya adalah para pensiunan itu apa? Purna tugas. Para purna tugas. Nah, sekarang Pak Hendrikus dan Pak Joko kalau misalnya punya visi yang sama bahwa target marketnya adalah para purna tugas, harus mencari mereka itu kira-kira di sosial media. Kalau di offline kan udah ketahuan kan, misalnya tangga sekitar Pak kira-kira siapa yang mau sudah menjelang purna tugas sudah ketahuan kan. Tapi kalau di sosial media kita harus mencari tahu kira-kira orang seperti itu kumpulnya di mana. Itu. Dan nggak semua orang purna tugas ya Pak ya, pastinya disesuaikan dengan harga produk kita. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya sasarannya, misalnya Mbak Noya, sasarannya saya mau ibu-ibu sosialita. Ya, lihat di Facebook, kira-kira ibu-ibu sosialita ini kumpulnya di mana. Gitu. Pada saat kita sudah tahu target market kita kumpulnya di mana, nanti mulai kita akan mencari mereka, kemudian menginvite mereka, dan akhirnya nantinya berteman dengan mereka, komen-komenan. Gitu. Tapi sekarang kalau misalnya masih dalam proses untuk menyortir teman, ya nggak apa-apa, sortir aja. Nanti pasti akhir bulan bersih kok Facebooknya. Saya menyortir 2.400 orang itu 3 minggu. Jadi artinya teman-teman kalau mau menyortir 1.000 orang itu 2 minggu udah cukup. Itu. Terus kemudian target market ini penting ya.
Saya kemarin sempat ini masuk ke grup aktif kartu kredit. Jadi orang-orang, bukan orang-orang yang menunggak kartu kredit ya, orang-orang yang aktif menggunakan kartu kredit gitu. Kenapa saya masuk ke situ? Karena di situ nanti akan kita temui orang-orang, meskipun dia nanti closing atau nggak closing, tapi pada saat nanti dipresentasikan, dia sudah tidak bingung lagi untuk mendapatkan 3,4 juta itu dari mana. Karena dia sudah pegang kartu kredit. Gitu. Itu sih di gambaran saya ya. Kayak saya kemarin sudah masuk di grup itu, inginnya saya ya orang-orang ini yang akan saya prospek nantinya. Nah, terus kemudian kalau sudah menemukan grup-grupnya, teman-teman sudah menemukan grup-grupnya, lihat setiap kali ada yang posting, komennya dilihat, dibaca. Kalau kemarin teman-teman yang ada di sekolah online itu, sekolahnya Bang Indra, itu menyerbunya ke Mary Riana sama Tung Desem. Tapi kalau kita semua masuk ke situ semua ya kemungkinan nanti pertemanannya sama gitu. Nah, mencari orang-orang itu ya sama, masuk ke komen-komennya. Misalnya ada nih Pak nih bikin postingan. Terus kan di situ ada komen-komennya orang-orang. Kita mencari yang komennya paling enak gitu loh. Kita baca kayaknya enak berteman dengan dia, seperti itu. Itu sortiran pertama. Kemudian cek Facebooknya, klik lihat profilnya. Nyaman nggak kalau teman-teman berteman dengan orang seperti ini? Sama seperti yang kemarin ya, orangnya harus jelas, namanya harus jelas, terus kemudian fotonya kayak gitu. Karena kita nanti berbisnis dengan orang yang jelas. Itu setelah itu baru di-add. Itu teman-teman. Lalu untuk selanjutnya, untuk orang-orang mana yang harus kita datangin terlebih dahulu. Nah, orang-orang yang kita datangin terlebih dahulu adalah orang yang paling pas buat teman-teman. Paling pas buat teman-teman yang taste-nya itu sama. Yang kan ada ya orang yang kita lihat postingannya. Oh, ternyata kalau saya lihat di sini Santi kan suka drakor ya. Oh, ternyata orang ini masuk target market saya. Dia sosialita. Dia kayaknya, ini namanya prediksi ya, prediksi bisa salah, bisa benar. Kita hanya melihat dari postingannya saja sudah tahu, oh dia ini ya, rumahnya misalnya ya, rumahnya bagus banget ini, rumahnya di kawasan elit ini. Bisa lah ini masuk ke target market saya. Terus kemudian lihat lagi, di postingan itu ada postingan dia ngomongin drakor. Wah, pas ini. Pas dengan saya, misalnya Santi ngeliat gitu, oh ya ini pas saya. Langsung di-add aja, diajak berteman. Gitu. Nah, kembali pada teman-teman yang disortir tadi, sekarang sudah mulai masuk ke gimana caranya teman-teman masuk ke inbox mereka. Misalnya Bu Sri ketemu dengan namanya Ani. Mbak Ani ini lama udah ya nggak berteman dengan Ibu, nggak ngobrol sama Ibu. Ibu kan pertama nge-love dulu kan Bu, nge-love. Setelah itu postingannya Mbak Ani ini tiba-tiba keluar di timeline Ibu. Langsung inbox aja Bu. Misalnya Mbak Ani salam kenal, saya Mbak Sri lama berteman di Facebook tapi belum saling menyapa. Cuman itu aja Bu. Gitu. Nah, ketika nanti Mbak Aninya sudah menjawab, itu nilai algoritma Facebook kita akan naik. Jadi sudah mulai satu persatu di inboxing. Ya cuman itu aja, salam kenal, salam kenal, salam kenal. Ini udah masuk PR yang kedua ya teman-teman, Bapak Ibu. Salam kenal, saya Sasi, Mbak. Saya sudah lama berteman di Facebook, tapi baru kali ini nyapa. Ya, terus kemudian ke yang lainnya. Usahakan sehari itu bisa inbox 10 orang. Sambil kita lihat balasannya mereka apa. Tujuannya untuk apa? Untuk mempercepat algoritma Facebook kita naik. Karena itu tadi, nilai yang paling tinggi sebelum live itu adalah inbox. Tetapi kalau kayak Pak Ne gini, ya udah langsung live aja Pak. Bapak-bapak yang trainer-trainer ini langsung live aja. Kan udah pede banget gitu. Kalau saya masih grogi saya live. Live saya itu nggak saya
kemarin saya live kan di Jogja kan, saya pengen ngeliat gitu. Ternyata memang langsung naik algoritma saya. Banyak teman-teman Facebook lama-lama itu bermunculan. Tapi live saya cuman apa? Ngeliatin Malioboro, ngeliatin suasana Jogja gitu, ngeliatin pariwisata di Jogja. Tapi saya nggak ngomong apa-apa gitu. Karena apa? Saya belum pede gitu live. Kalau teman-teman yang sudah pede, live aja. Minimal seminggu sekali. Itu apa? Meningkatkan langsung, nge-boost algoritma Facebook. Pak Hendrikus, Pak Joko, Pak Nim, Mbak Anis ini kan biasa ngomong di depan publik ya. Jadi langsung live Mbak aja. Ana mau nanya dong. Ya, boleh. Pak. Itu kalau menginbox itu di HP Android gimana caranya ya? Di ini Pak, kan Bapak masuk ke Facebook, Messenger. Bapak ya, masuk ke Facebook. Terus di situ kan ada kayak kaca pembesar Pak. Sampingnya itu ada kayak gelombang gitu loh Pak, Messenger. Oh ya. Gitu. Nah, itu Bapak klik. Atau kalau misalnya Bapak masuk ke nama teman Bapak, misalnya Pak Hendrikus masuk ke Pak Joko ya. Nah, di Pak Joko itu, di bawah nama Pak Joko ada message. Itu Bapak langsung klik. Oh, jadi ke temannya kan, dulu ya, ke friends ya. gitu ya. Nah, itu. Langsung Bapak klik. Maaf, saya masih di luar, jadi suaranya kurang clear ya. Oh iya Pak. Itu. Coba saya coba ya ke siapa nih ya, Mbak Noya. Pak Nih, coba ke Pak Nih. Bapak download aplikasi di-delete sama Pak Nih. Messenger dulu. Oh, mungkin jadi belum ada aplikasi Messenger mungkin Pak. Aplikasi Messenger di Play Store. Aplikasi Messenger di Play Store. Enggak, ya, ini maksudnya tadi Bapak sudah masuk ke ini, ke nama Pak Joko, misalnya Pak Joko. Udah. Oke. Di bawah nama Pak Joko ada tulisan message, Pak. Ada. Ya, coba diklik, Pak. Oke. Keluarnya apa, Pak? Keluarnya ya itu. Kosong ya? Blank gitu ya? Ya, coba aja disapa. Pak Jokonya disapa. Oh, ini saya buka Noya punya nih. Ya, Mbak Noya. Mbak Noya langsung jawab ya, Mbak ya. Nanti kalau Pak Hendriko sudah. Iya, Pak. Saya lihat Facebook ya. Oh, itu yang namanya inbox ya? Iya, inbox. Pak, udah nih Pak, udah masuk, Pak. Langsung dibalas aja, Mbak Noya. Biar Facebooknya ngelihat engagement-nya. Langsung bicara gitu. Gitu Pak. Jadi kemarin pada saat nyortir itu kan PR-nya hanya nge-love saja. Nah sekarang pada saat nyortir pasti teman-teman kan belum semuanya disortir. Nah pada saat nyortir itu langsung love, terus kemudian di komen, dan kemudian langsung inbox. Kalau inbox itu salam kenal. hanya iya, buat dia inbox aja salam ya? kenal. Iya Pak. Oke. Itu inbox salam kenal. Jadi sehari misalnya 10 sambil bersih-bersih kan, sambil bebersih Facebook, kita bisa melakukan 3 hal itu. Mbak Ana, ini happen juga nggak sih kalau misalnya kita connect sama IG? Kan aku biasanya masukin dari IG connect ke FB. Itu kebaca nggak ya bahwa kita sedang posting atau kita sedang inbox kayak begitu? Enggak kebaca kalau inbox. Oh, kalau posting, misalnya aku dari IG nih connect ke FB ya. Nah, itu di FB-nya dia ke connect nggak ya? Bahwa aku postingnya nggak dari FB, tapi dari IG. Enggak. Yang connecting itu postingan Mas Agung dari FB masuk ke IG. Tapi komennya Mas Agung di FB sama orang IG nggak bisa kelihatan. Tapi kalau misalnya aku posting, itu tetap kebaca juga ya, walaupun posting dari IG ya Mbak Ana? Iya, tapi udah connecting kan? Kalau saya kan connectingnya ke IG yang anak AFC, jadi bukan anak yang Restiana. Jadi
masuk ke sana semua. Nah, Aku udah ke iya. connect. Masuk Oke, ke tetap connect kebaca itu. ya. Iya, kebaca. Yap. Terus kemudian untuk teman-teman yang kemarin udah ngerjakan PR kan pasti orang-orang baru itu banyak yang bermunculan. Yang paling enak untuk inbox mereka adalah melihat story. Waktu kita komen di story mereka, itu langsung masuk ke inbox mereka. Gitu. Jadi misalnya sekarang coba lihat di Facebook masing-masing. Coba lihat di Facebook masing-masing. Nah, Sudah, Mbak. nah, Pak Hendrikus, Pak Joko, dan Bu Sri sudah tahu ya melihat story Facebook teman-temannya? Sudah, Mbak Ana Sudah. sudah. Nah, di situ kan kalau kita sama-sama berteman dengan Mbak Reni ya, Mbak Reni ini yang AFC Palembang. Itu Mbak Reni lagi ada story itu. Nah, waktu kita nge-love story Mbak Reni, otomatis Mbak Reni itu kecolek di inbox-nya. Jadi mempersingkat kerja kita. Kalau tadi kan kita harus love, komen, terus inbox. Tapi kalau dari story, teman-teman pada saat komen di story-nya, misalnya tadi saya lihat ada Ko Yohanes nih bikin story yang anaknya beli sepatu itu. Nah, pada saat kita di situ ngomen di story-nya Ko Yohanes, otomatis itu masuk ke inbox-nya Ko Yohanes. Gitu. Saya paling senang komen di story karena apa? Yaitu tadi kalau dia nanti langsung balas komen kita, orang yang di story itu kan senang melihat siapa sih yang melihat story saya gitu. Otomatis waktu kita komen masuk ke inbox dia akan langsung menjawab. Nah, itu kerjanya algoritma cepat itu. Sama seperti IG. Kalau IG ada story, komen aja, nanti masuk ke DM dia. Kalau udah inbox atau DM itu kan udah private ya, udah private. Orang tuh udah kayak berteman akrab gitu loh. Yang dibaca Facebook gitu. Orang kalau inbox kan berarti teman akrab ini. Jadi kita tuh kayak apa ya? Kayak lagi mengelabui si algoritma ini supaya cepat bekerja untuk kita. Gitu, teman-teman. Ada lagi yang ditanyakan? Mbak Ana. Iya, Mbak. Kan kalau misalnya di Facebook atau Instagram, WA story ini lagi ngomongin story ya. Story itu kan lebih cepat orang menanggapinya ya dibanding kita posting. Mungkin kalau di posting itu orang cuma ngelihat untuk nge-like aja berat ya jempolnya gitu. Tapi kalau untuk story gitu itu banyaknya lebih responnya cepat. Walaupun dan aku tuh bisa lihat ya Mbak, orang yang kalau aku lagi posting di story, entah di Facebook atau di WA atau di IG, itu aku bisa lihat orang yang nge-love-nya siapa aja, yang cuma ngintip aja aku bisa tahu gitu kan. Sambil ketawa lihat Pak Hendrikus, gambarnya panda. Gambarnya Pak Hendrikus itu loh panda. Iya. Ya seperti itu Mbak. Terus, jadi maksudnya jadi gini, oh ini orang ngintip doang nih gitu. Tapi kalau orang yang pengen komen kan langsung ke message kita kan ya. Masuk kan ke kita gitu. Nah, pada saat dia cuma ngintip doang itu gimana ya? Maksudnya apa dia kan misalnya dia ngeliatin kita melulu ngintipin melulu gitu kan. Yeah. Untuk nyolek dia tuh etis nggak ya? Atau memang nungguin dia aja dulu yang komen ke kita? Gimana tuh Mbak? Kalau misalnya gini, misalnya Mbak Noya kan bikin story, terus kemudian yang ngintip, misalnya Mbak Sasi, ini kita ngomong Mbak Sasi bukan orang AFC ya Mbak, misalnya yang lihat Mbak Sasi, Mbak Elisa gitu. Dia melihat kan postingannya, story-nya Mbak Noya gitu. Itu artinya Mbak Noya itu kayak sudah punya penggemar dalam tanda kutip ya. Penggemar artinya orang-orang ini itu sudah senang gitu loh dengan apa yang Mbak Noya
tayangkan. Caranya masuk ke Facebooknya dia, mulai love lagi, mulai komen di postingan dia gitu. Gayung Nanti bersambut. kalau dia balas ya, nanti kalau dia balas love sama komen, terus kemudian status dia masuk ke status kita, naik algoritmanya Mbak Noya itu naik. Teman-teman yang lama yang nggak pernah dihubungin akan muncul lagi gitu. Terus kalau tadi bilang enakan kita bikin apa story aja ya Mbak, nggak usah bikin status gitu, nggak usah bikin postingan. Nah kalau Facebook itu malah kita dianjurkan menggunakan semua fiturnya. Gitu. Semakin kita menggunakan semua fiturnya, itu Facebook semakin suka. Misalnya sekarang Facebook kan ada Reels, ya gunakan aja kayak di Instagram, Reels-nya digunakan, terus postingan digunakan, terus kemudian apalagi live digunakan, inbox, semua fitur itu gunakan, Mbak. Itu Facebook semakin senang. Penilaiannya terhadap kita meningkat. Oh iya benar, orang ini memang senang berinteraksi dengan orang lain. Beneran nanti akan naik, Mbak. Algoritmanya naik. Orang-orang yang nggak pernah terkoneksi dengan kita itu langsung masuk, postingan-postingan mereka itu langsung masuk. Saya juga kaget, oh ini ternyata masih ada ini Facebooknya. Saya lihat, oh masih aktif. Cuman itu tadi Facebook kemarin-kemarin nggak memperlihatkan dia itu masih ada. Jadi nggak masuk ke timeline saya. Iya, terutama kalau kita lagi ganti foto, langsung kan warga Facebook keluar semua, ya ampun. Perasaan aku. Tapi ternyata itu belum semua loh, Mbak Noya. Belum semua loh. Paling orang-orang itu ya orang-orang itu aja. Padahal pertemanan Mbak Noya, misalnya sekarang berapa Mbak Noya pertemanannya? 2000? Belum, nggak nyampe segitu. Misalnya 1000 ya. Paling yang nonton Mbak Noya itu 200. Iya. Gitu. Nah, Mbak, kalau porsinya tuh enakan berapa untuk story sama postingan biasa ya? Itu porsinya enakan gimana? Atau memang sama balance gitu ya? Kalau misalnya story terserah ya Mbak ya, tapi nggak ada ininya, nggak ada rules-nya. Tapi kalau postingan biasa yang di timeline itu ada rules-nya, 3 jam, jaraknya itu 3 jam. Supaya apa? Supaya dimunculkan semua sama Facebook. Kalau kita terlalu mepet, ini saya sudah coba sini. Kalau terlalu mepet, setengah jam kita bikin postingan, dua-duanya itu nggak akan ditampilkan di postingan Mbak ini nggak ditampilkan ke teman-teman yang lain. Gitu. Coba deh lihat, pasti sepi. Padahal Mbak udah merasa ini bagus ini postingan ini. Maksudnya kayak mancing mereka gitu loh. Ini bagus postingannya. Nggak ada yang like. Bukan postingan jualan ya, bukan postingan AFC ya. Postingan yang menarik menurut Mbak itu nggak ada yang like. Karena apa? Jarak antar postingan ini yang dulunya kita nggak tahu. Ternyata jedanya itu harus 3 jam, Mbak. 3 jam. Antar satu postingan ke postingan lain harus 3 jam. Terus sehari berapa kali posting misalnya gitu. Sehari berapa kali posting terserah. Tapi mengikuti rules tadi 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam supaya efektif semua akan ditampilkan sama Facebook postingan kita. Mbak Ana tanya. Iya, Mbak Elisa. Untuk 3 jam itu memang ada jam-jam tertentu, misalkan kayak tadi Mbak Ana bilang jam 9, jam 12, jam 3, jam 7. Oh, nggak ada, berarti bebas pokoknya. Nggak ada, Mbak Elisa. Nggak ada, berarti misalkan saya posting awal jam 7, berarti nanti posting lagi jam 10. Ya, betul. Oke. Betul. Dulu di tempat lama kita kan nggak tahu ya. Kita tahunya jam 9, jam 12, jam 3, jam 6. Waktu itu di jam-jam itu memang jam misalkan kayak jam 5 gitu, orang pulang kantor terus macet, jadi dia iseng buka FB. Kalau jam 7 dia udah sampai rumah, udah santai gitu loh Mbak. Jadi waktu itu memang saya mungkin nggak sama Mbak Ana, nggak tahu kalau ada rules-nya gitu, ada rules-nya. Tapi logikanya kalau setelah saya baca itu memang
oh iya sih, kalau di Jakarta mungkin jam 5 tuh pas jam macet. Jadi kalau posting nanti kebaca sambil nyetir nunggu macet dia buka FB, jam 7 dia udah santai dengan keluarga gitu-gitu. Tapi ternyata ya paham Mbak. Makasih. Iya. Iya, enggak ternyata. Jadi ya kita harus menggunakan rules tersebut. Jadi meskipun dia itu lagi macet-macetan di jalan, kalau kita itu postingnya jam 7 yang kita anggap ini jam macetnya di jalan ini, mereka bisa buka. Nggak akan kebaca kalau misalnya jam 6 kita sudah bikin postingan. Jadi jaraknya cuma 1 jam, nggak akan kebaca. Ya itu tadi, kita ini harus tobat Mbak Elisa. Kemarin dikira jam sibuk itulah jam sibuk orang di Facebook itulah yang membuat postingan kita dibaca. Ternyata enggak. Rules-nya ini yang dilihat sama Facebook. Saya pernah juga, kalau dipikir saya pernah di jam-jam tertentu ya kayak Mbak Ana tadi, kayaknya postingan saya bagus tapi memang nggak ada yang like. Oh mungkin lagi sibuk. Saya mikirnya gitu. Ternyata salah. Iya, betul Mbak. Aku malah mancing kemarin. Sengaja aku mepet-mepetin. Ternyata nggak tiga-tiganya itu nggak ditampilkan sama Facebook. Di posting di timeline kita sih tampil ya Mbak ya, tapi orang lain tuh nggak melihat, nggak efektif jadi. Oh, berarti bisa disimpulkan kalau kita yang nge-like dikit itu mungkin karena itu ya Mbak, atau gimana? Bisa jadi nggak? Itu nanti materi yang ketiga, gimana konten-konten yang bagus, komen-komen yang bagus di minggu besok, minggu ketiga. Oke, siap. Makasih Mbak. Gitu. Iya. Terus kemudian Bapak Ibu kalau misalnya komen itu gimana ya, usahakan harus pertanyaan. Apa kabar misalnya gitu. Di inbox juga gitu, apa kabar. Jangan ditutup dengan gini, apa kabar Mbak Elisa, semoga keadaannya baik-baik saja. Itu udah menutup kan kita. Kalau misalnya apa kabar ya udah apa kabar aja, apa kabar Mbak Elisa, udah. Nanti biar Mbak Elisa jawabnya seperti apa. Kita balas lagi, komen lagi gitu. Nah, rules-nya komen harus kita yang menutup. Harus kita yang menutup. Jadi kalau misalnya saya ngobrol sama Mbak Elisa nih, teman baru saya komen, Mbak Elisa tetap komen nih, saya komen lagi. Sampai terakhir saya yang menutup. Jangan terakhirnya Mbak Elisa, kan banyak itu ya. Jadi di sini ada kan yang mungkin teman-teman pernah ketemu tuh, agak-agak kayak artis gitu ya. Kita jawab, terus kemudian dia hilang. Nah, rules yang benar, kita kan yang memulai, ya sudah, terakhirnya jadi kita yang mengakhiri gitu. Jadi kayak lagu ya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Asik. Gitu. Terus usahakan konsisten. Jadi setiap hari usahakan ada postingan satu. Karena apa? Kita harus dilihat oleh orang lain bahwa ada gitu. Kita ini ada. Nah, supaya orang lain itu interaksi dengan orang yang ada. Teman-teman coba deh lihat yang muncul di postingan di timeline teman-teman, ketika teman-teman lihat di profilnya, postingannya itu ternyata 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Tapi dia masih ada di situ. Itu artinya visibility dia itu nggak kelihatan, nggak ngelihat. Nah, karena kita network marketer, kita pingin punya pertemanan yang luas di Facebook, kita harus tampil, harus setor muka terus setiap hari di Facebook, minimal satu aja kontennya gitu. Terus yang tadi ya, kita melanjutkan lagi mengenai target market. Kalau kita sudah tahu target marketnya apa, itu kita harus memunculkan taste. Taste-nya apa? Kita nggak ngomong salah atau benar ya. Misalnya ada yang suka dangdut, ada yang suka apa gitu. Itu bukan benar atau salah ya, tapi kita sesuaikan sama target market kita. Bahasanya pun kita sesuaikan dengan target market kita. Misalnya Mbak Noya ngikutin Pak Nene, oh target market saya orang-orang purna tugas aja Mbak. Nah, bahasanya Mbak Noya nanti kalau pada saat komen ya jangan pakai bahasa gaul. Misalnya, oke Pak Cus gitu. Itu kan bahasa-bahasa yang orang purna tugas yang nggak seneng. Kita kan pengennya
disenengin dulu sama orang, disenengin dulu supaya apa? Supaya setelah interaksi ujung-ujungnya nanti transaksi kan. Orang nggak akan mau bertransaksi dengan kita kalau kita tidak sama taste-nya dengan mereka. Jadi kita yang menyamakan taste kita dengan target market kita. Gitu. Nah, kalau misalnya sekarang nih ya, kan tadi tentang grup orang-orang yang berkumpul, orang-orang target market yang berkumpul. Sudah ada gambaran nggak teman-teman? Di chat aja kira-kira apa grup apa yang teman-teman akan masuk datengin untuk mencari target market. Sudah kebayang belum? Kalau para motivator itu sudah diserbu ya sama orang-orang yang di kelas saya. Kelas saya itu ada 188 orang. Mereka melihat itu, mereka masuk ke grupnya Tung Desem sama masuk ke Riana. Terus saya coba masuk ke fanpage-nya si Mario Teguh. Tapi seminggu ini saya lihat ya dari profil-profilnya orang-orang yang saya sudah cocok nih, komen-komennya kan bagus-bagus. Orang-orang yang masuk ke fanpage-nya motivator itu pasti minimal mereka itu sudah positive mind. Orang-orang yang sudah mentalnya positif, ininya positif. Tapi kan nggak sesuai target market saya. Pas saya lihat postingannya, saya lihat kondisinya, kita cuma memprediksi ya teman-teman. Kayaknya nggak masuk untuk target market Suba dan Utsu untuk masuk ke bisnis kita. Kayaknya nggak bisa gitu. Nah ini itu tadi saya mencoba ke grup-grup yang lain. Nah grup yang sudah berjalan beberapa kali saya nge-add orang itu adalah grup traveler Indonesia ya. Itu saya lihat di situ dan saya sudah berteman 4 orang di situ. Ini nanti target market saya. Sekarang masih menjalin hubungan aja, ngobrol-ngobrol aja. Terus kemudian yang kedua adalah saya lebih nyaman dengan ibu-ibu, dengan pertemanan saya nantinya, maksudnya yang nanti akan saya closingkan itu saya nyamannya dengan ibu-ibu gitu. Teman-teman terserah mau seperti apa. Atau mau masuk ke komunitas pecinta kucing Angora gitu misalnya ya, kucing luar itu, kucing ras. Nah, itu target market juga teman-teman. Kenapa? Karena orang yang sudah punya hobi seperti itu kan hobinya lumayan ya, memberi makan kucing itu kan lumayan mahal. Nah, dia berarti apa? Dia berarti punya uang lebih kalau misalnya nanti teman-teman prospek sudah tidak ada lagi namanya menghandle objection, saya nggak punya uang Mbak, udah nggak ada lagi. Gitu. Kira-kira dari teman-teman apa ini? Mau masuk ke grup apa? Kalau misalnya ini ada berapa nih? Ada 13 orang, kita masuk ke grup itu kan masih belum rebutan ini. Masih nggak rebutan dibandingkan masuk ke grupnya Mary Riana yang sudah didatengin oleh orang-orang sekolah MLM ini, ada 188 orang masuk semua di sana. Grup golf, Fortuner. Nah, ya. Pecinta mobil antik. Mbak Wani kemarin masuk ke grup Justiper. Justiper juga dipilih-pilih ya, teman-teman. Kalau misalnya Justip yang ke Korea hanya untuk maskernya atau apa, itu berarti nggak masuk target market kita. Justipnya kalau misalnya tas Louis Vuitton kayak gitu-gitu, nah itu masuk target market untuk bisnis AFC. Pokoknya dikira-kira aja, kira-kira orang itu nggak berat gitu ngeluarin uang 3,4 sampai 28 juta, nggak berat, kira-kira orangnya seperti apa. Grup apa lagi tadi? Backpacker. Nah teman saya yang tadi itu backpacker Mbak, 4 orang. 4 orang, satunya namanya Mbak Riana. Mbak Riana itu istrinya suaminya dulu mantan duta besar Zimbabwe. Sekarang lagi komen-komenan sama saya. Jadi dia pada saat di grup backpacker itu dia
selalu ngasih masukan ke teman-teman yang lain. Misalnya kalau ke sini itu yang paling indah di sini, hotelnya yang paling aman di sini kayak gitu. Makanya dulu saya add Mbak Riana itu. Ada 4 orang di grup backpacker itu yang sudah saya jadikan pertemanan. Bu Sri, postingannya bisa tema apa aja kan? Iya, bisa Bu. Nanti minggu depan baru ini Bu. Masuk ke konten apa yang bagus, komenan gimana yang disenengin orang, itu akan masuk di situ. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman. Kita sama-sama belajar ini. Saya juga lagi ngimbokin orang. Kalau tidak ada pertanyaan, PR-nya tetap sama ya, mensortir kemarin itu, mensortir teman-teman Facebook, kan pasti belum semuanya beres. Terus sekalian ngomenin dan inbox. Love-nya tetap ya, teman-teman love-nya tetap dan inbox. Kalau sudah ada yang pede untuk live, silahkan live. Pak Ne sama Mas Agung ini, silahkan live Pak Ne. Nanti kita ini di grup Mas Agung itu. Live apa ya? Nanti deh. Iya, kalau pengen tahu lah live-nya apa gitu ya nggak apa-apa, nunggu minggu depan, materinya minggu depan ada tentang konten itu masuk live. Tapi kalau sekarang pengen tahu beneran nggak ini bisa nge-boost algoritma Facebook, nggak apa-apa, coba aja. Karena saya kemarin juga nyoba dengan grogi itu saya nge-live. Nggak lihat muka ya, coba saya live di Jogja, nah keadaan Jogja gitu aja. Ya ternyata itu tadi keluar semua orang-orang yang jarang saya temuin di Facebook, keluar semua. Mbak Ana tanya dong. Iya, boleh Mbak Yuyun. Berarti untuk live itu sementara kita belum tahu apa yang mau disampaikan atau mau dipromosikan, berarti kita bebas dulu aja ya? Iya, bebas. Misalnya temanya ya. Lagi ini lagi kulineran nih ya. Udah di nge-live aja di situ. Iya. Nge-live aja. Ya hitung-hitung latihan gitu ya. Ini Mbak, aku mulai. Pak Ne lagi live. Pak Ne mau langsung live. Soalnya kan sama-sama ini jadi suaraku pasti masuk di mic-nya kan harus nyala ya. Iya. Oke. Nah, ke live sebentar. Halo, selamat malam. Loh, penyiaran gagal. Kenapa ya? Oh, karena ada Zoom-nya jadi nggak kuat kali, Mbak. Nggak bisa, Pak. Kalau Zoom nggak bisa, Pak. Kecuali pakai yang lain. Nggak bisa. Dia masuk ke ini, maksudnya setelah ini, misalnya setelah ini Pak Ne live, terus Pak Ne nanti ngomong ke kita di grup, ya kita bareng-bareng masuk ke live-nya Pak Ne. Iya, setelah Zoom-nya selesai, Pak Ne, baru setelah bisa. Zoom-nya selesai. Iya, tapi pikir bisa ya. Tapi kalau misalnya Pak Ne ini sekarang lagi, Pak Ne sekarang laptop apa handphone? Handphone. Oh, enggak, maksudnya kalau Pak Ne laptop, terus kemudian live-nya di handphone gitu? Iya, itu bisa. Soalnya sama-sama handphone, nggak bisa. Iya, sama-sama handphone. Soalnya lagi di MC, Mbak, belum pulang. Iya. Makanya pada saat saya lihat, pada saat saya tahu materi ini, kalau live itu nilainya paling tinggi di algoritma, saya lihat, wah, Mbak Dani ini bagus ini sebenarnya. Oke lah, tinggi algoritmanya, penilaian algoritmanya tinggi. Jadi jangkauannya Mbak Dani itu diperluas terus, setiap kali live itu diperluas terus sama si Facebook. Tetapi sayangnya kalau Mbak Dani nggak berinteraksi dengan mereka, ya langsung ngedrop lagi, algoritmanya langsung turun lagi gitu. Berarti kalau pas kita live itu, kita walaupun kita nggak nampakin wajah, kita ngomong gitu ya Mbak, halo, kita lagi makan di tempat. Pas latihannya. Iya Mbak, pas latihannya gitu. Tapi sebaiknya setor muka, kitanya setor muka. Karena orang yang kita hadepin ini nanti kan pemirsa kita. Dia tuh akan menilai kita Mbak. Ini lagi personal branding juga. Jadi bukan corporate branding. Bukan live yang
minum Cuma subarasi kayak gitu videoin bukan. aja gitu ya. Kan ada tuh yang cuma videoin kayak waktu kita posisi lagi makan misalnya tempatnya bagus cuma di video gitu tanpa ngomong apa-apa gitu loh Mbak. Ya usahakan yang ngomong. Iya, enggak Tapi kan. nggak apa-apa, kalaupun nggak ngomong pun ya itu namanya tetap live. Oh, tetap masih bisa Facebooknya masih banyak yang lihat gitu ya istilahnya. Oke. Maksudnya saat itu misalnya pun yang lihat 3, tapi algoritma Facebooknya bekerja dengan cepat gitu loh Mbak. Paham. Algoritma Facebooknya itu bekerja dengan cepat membuka jangkauannya Mbak Elisa itu diperluas terus sama Facebook. Pertemanannya 1000 tapi langsung diluasin terus. Padahal aku sering loh Facebook. Mbak gitu, tapi cuma untuk story aja nanti akhirnya kayak di WA gitu. Jadi nanti Loh, orang bukan tanya, video loh Mbak Elisa, bukan video loh ya. Iya, maksud Live. saya kan, iya maksudku aku sering live gitu, tapi maksudnya cuma kayak gitu, tapi biasanya aku memang kayak video gitu loh Mbak. Tapi memang nggak live, maksudnya sering kayak gitu, tapi memang nggak live gitu loh. Kalau misalnya kayak kan baru tahu ini, sama sih nggak beda juga kayak Mbak Ana, tapi setidaknya kan kalau seperti itu bisa kan bisa dimasukin ke live gitu, nggak cuma story gitu loh maksudnya. Oke. Iya, coba Siap, aja. Mbak. Makasih. Iya, sama-sama. Pak Ane, Mas Agung, kita tunggu ya live-nya ya. Ya Mbak. Mbak Ana itu yang bikin Herti mungkin closingan dari Facebook banyak ya Mbak ya? Karena rajin live itu ya? Ini masih ini Mbak, apa namanya? Belum ya? Memperluas jangkauannya aja ya. Supaya bordernya sama Facebook itu diperluas gitu. Pagernya itu dibuka terus sama Facebook. Jadi kalau temannya Mbak Anis ada 4.000 dan itu memang udah hasil dari sortiran, suatu saat 4.000 itu akan melihat. Kalau sekarang paling pol Mbak Anis itu hanya dilihat 200 orang. 500 aja belum kalau misalnya kita live itu cepat Mbak. Mbak Ana. Iya Mbak. Iya Mbak. Iya. Kalau Mbak Dani kan hampir setiap hari bikin video upload ke Facebook gitu kan, baik yang timeline-nya maupun yang di story-nya. Nah, tapi kan dia tidak interaksi ya kan. Kalau yang saya tahu kalau yang namanya live itu ada interaksi kayak misalnya apa sih namanya yang kayak artis-artis lah ya kalau dari live. Jadi kayak benar-benar di depannya tuh kayak ada audiens betul padahal kan itu melalui handphone gitu kan atau ya pokoknya secara live gitu. Nah, berarti algoritmanya kalau Mbak Dani cuma kirim video berarti dia jangkauannya tidak jadi luas dong ya, gitu ya? Kalau gini Mbak, bedakan video dan live. Kalau video itu misalnya gini, Mbak Dani kemarin sama temannya Arisan ya biasanya sama komunitasnya kan makan gitu, dia video terus diupload bareng foto kan. Itu algoritmanya kan kecil, kalau video itu kecil, paling kecil itu video. Tapi Mbak kan sering lihat Mbak Dani itu kalau lagi di mana ya kemarin ya yang jalan-jalan sama suaminya, sama anak-anaknya, sama itunya, itu kan dia langsung live. Di Jogja itu dia sama di mana aja Mbak Dani itu bagus banget gitu. Kalau misalnya Facebook itu seneng banget kayak orang-orang kayak Mbak Dani itu paling disenengin sama Facebook, dia live langsung live gitu Mbak. Jadi bukan video ya, live langsung. Iya. Entah dia ngobrol sama audiens, entah enggak. Tapi namanya live itu disenengin sama Facebook. Paling tinggi angka algoritmanya. Berarti nggak harus video itu paling kecil angka algoritmanya. Dulu kita kan kebalik ya. Video itu kayaknya sering kirim video, iya. Mungkin di IG gitu mungkin. Algoritma yang paling volatile, paling fluktuatif itu di IG, berganti-ganti. Tapi kalau di Facebook ini jarang gitu loh Facebook mengganti algoritma dari video kecil terus kemudian bulan depan algoritma video tinggi, itu enggak. Facebook ini kayak memang baku gitu ya. Kalau IG itu pergerakannya terlalu cepat, algoritmanya tuh ganti-ganti terus. Waktu itu
video paling bagus, sekarang reel paling bagus, nanti bukan reel lagi, tapi misalnya carousel atau apa. Kalau IG itu tadi belum jelas, nggak jelas gitu, terlalu cepat ganti-gantinya. Facebook enak, makanya itu dibikin materi sama Bang Indra karena dia tahu dari dulu sampai sekarang ya algoritmanya Facebook seperti itu, nggak cepat ganti-ganti. Begitu teman-teman, sudah hampir jam 8. PR-nya tetap ya yang tadi sortir teman Facebook, love, komennya berupa pertanyaan. Kalau misalnya komennya sudah dibalas-balas, itu lebih bagus lagi. Terus kemudian inbox-nya menyapa orang-orang yang lama atau menyapa orang-orang yang membuat story. Itu lebih cepat lagi. Karena kita kan tahu dia berarti orang-orang yang aktif di Facebook. Orang yang membuat story itu kan orang-orang yang aktif. Kalau kita inbox orang itu kan belum tentu dia baca 2 hari atau 3 hari. Tapi kalau kita sapa mereka lewat story, besoknya mungkin dibalas atau saat itu juga dia online dia balas. Gitu. Ya itu aja teman-teman dari saya. Minggu depan akan lebih bagus lagi materinya mengenai konten seperti apa yang disenengin oleh orang lain, terus komen seperti apa yang disukai oleh orang lain. Jadi kita sudah masuk, minggu depan sudah masuk ke step ketiga. Step pertama kemarin set up your profile. Step kedua ini visibility, kita dilihat oleh orang. Algoritmanya udah mulai jalan. Yang ketiga besok likability. Minggu keempatnya monetize. Monetize itu mulai gimana caranya menghasilkan uang dari serangkaian proses yang kita jalankan di minggu pertama sampai minggu keempat. Itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih Mbak Santi sudah membantu saya. Terima kasih Mbak Ani. Boleh nggak? Ya Mbak. Izin sharing dikit. Oh iya Mbak Ani, silakan Mbak. Mbak Anis Iya, ini yang udah sering closing di Facebook. Iya, tapi aku mau sharing tentang inbox sih. Jadi saya tuh orang yang jarang merhatiin inbox tadinya. Karena ya lebih seneng komen, nggak ada ilmunya lah. Main Facebook tuh emang seneng nulis aja. Terus ya itu, aku udah sharing sebetulnya ya di grup ya. Jadi ada orang inbox pas saya lagi praktekin kan pelajaran ini, jadi mulai merhatiin inbox. Komen lah langsung, jadi sambutanku hangat banget gitu ya. Apalagi pas aku lihat profilnya, ini temen sama-sama bergerak di bidang training, tapi dia orang marketingnya gitu ya. Jadi aku welcome. Nah hari ini kan mau main ke rumahku. Singkat kata tadinya mau ketemu di Jakarta. Terus aku sebenarnya sering merhatiin dia sering nge-like aku. Mungkin aku lebih jarang nge-like lah ya. Jadi dia tahu profesiku. Nah dia tuh tadinya mau main ke rumahku karena pas dari inbox ngobrol tuh ternyata dia kenal dengan tetanggaku si A dan si B lah, ada 2 orang. Cross check. Ini kebetulan yang satu orang bisnis Indonesia, yang satu konsultan juga. Jadi datang nih beliau, dan karena memang rumahku sofanya kan lagi dipindah ke sini, ke Miracle. Jadi kalau nerima tamu nanti ngeleseh, ya udahlah diterima di Miracle. Memang saya juga nggak langsung tahap presentasi ya, tapi dia tertariknya kan dengan konsultan saya. Jadi ya udah aku dengerin dia ceritanya, terus mungkin kayaknya tertarik jadi marketing, tapi tahu gitu kalau ini di AFC gitu. Nah minggu depan mau ketemuan lagi untuk lebih lanjut. Itu jadi dari inbox itu powerful banget sih pengalaman ya. Gitu Mbak Ana. Terima kasih teman-teman. Iya Mbak Anis yang sudah beberapa kali membuktikan bahwa dari Facebook bisa monetize ya Mbak ya. Ya, dari sharing, networking jadi closing. Gitu. Pengalaman saya dulu kan karena memang harga produk saya murah ya, jadi sering di closing Facebook. Ternyata nggak ada namanya harga mahal, harga murah kalau kita tepat target marketnya. Mbak Anis mungkin pertemanannya sudah tepat banget target marketnya untuk AFC gitu. Nah, kenapa saya sortir? Ya itu tadi, ternyata target market saya untuk di bisnis yang lama
itu masuk banget. Tapi untuk AFC enggak. Jadi saya harus mencari orang-orang yang sesuai target marketnya gitu. Supaya apa? Supaya monetize terjadi closing, terjadi transaksi gitu. Amin. Itu. Oh, satu lagi sharingnya kemarin kan sama Pak Henrikus, Pak Joko itu NDO nih di sini di Miracle. Terus salah satu PR dari Pak Niko tuh kan kalau di NDO langsung kerjain tuh yang 100 daftar nama. Nah, kebetulan saya udah berkali-kali bikin sama tuh Pak Joko, Pak Henrikus juga bikin. Nah terus aku Ervanin kan pelajarannya Mbak Cici itu Ervan. Iya. Saya jujur nggak pernah Ervan selama ini, pokoknya nembak-nembak aja. Aku urutin lah dari, tapi memang daftar nama tuh bekerja banget ya. Kalau teman-teman pernah aku kasih lihat, orang yang aku undang itu udah ku stabil, ku checklist, ku ini. Akhirnya beberapa kan ada yang jadi tim tuh. Kalau daftar namaku udah masih bersih, itu berarti aku belum bekerja, baru nulis daftar nama. Nah, karena kemarin diminta sharing, akhirnya praktekin tuh ilmu Mbak Cici Ervan ya. Aku nilai tuh di buku apa katanya kayak tukang loak itu ya. Buku kan buku sederhana banget. Aku nilai ternyata pengalaman itu ya untuk Ervan kayak tetanggaku itu kan dari Ervan itu orang yang akan bekerja bisnis ini kan R itu relation ya untuk teman-teman yang pernah dengar Mbak Cici, F-nya finance, A-nya itu ambisi, N-nya tuh network. Kemarin juga aku tanya mana apa sih Ervan itu gitu karena kan belum pernah praktek nih ilmu Mbak Cici. Kalau dari Pak Budi juga sama cuma Pak Budi nggak ada R-nya aja. Nah, ternyata kata Pak Budi, ya contohnya Herti itu, finance itu nggak begitu berdampak gitu, tapi yang paling berdampak itu ambisius. Ya udah aku nilai, ternyata mudah teman-teman kalau udah bikin daftar nama ya, misalnya R. Caraku ya R itu kan aku manual ditulis nggak pakai diketik gitu. Menurutku tuh lebih powerful. R itu aku nilai tuh dari orang nomor 1 sampai 100. Kan nanti misalnya masuk ke grup tetangga akan tahu misalnya tetangga itu ya antara 2 dan 3 lah. Yang 3 mungkin nggak akan banyak. 3 tuh artinya deket banget. 1 tuh jauh gitu. Rata-rata 2. Finance-nya tetanggaku misalnya rata-rata bagus 3. Tapi ambisinya itu rata-rata 2 karena mereka nyaman kan rata-rata ibu-ibunya. Nah, begitu masuk grup pecinta alam, itu rata-rata ternyata aku baru tahu harusnya ini termasuk target market. Karena pecinta alam itu waktu kuliah, mungkin orang yang suka cari aktivitas dan senang naik gunung kan, itu ambisinya banyak yang 3. Jadi sekarang ada yang jadi pengusaha ini. Nah, selama ini tuh aku jarang mentarget marketkan mereka. Finance-nya juga bagus lah ya rata-rata, walaupun misalnya ada yang nggak bagus. Jadi akhirnya pas dilihat profilnya teman-teman, mencari orang yang nilainya 3 itu ternyata nggak mudah. Jadi akhirnya aku menilai Mbak Cici ya. Mbak Cici itu mungkin bisa totalnya tuh 33, 32 ya, 11 kali ya. Orang-orang, jadi pas aku lihat nilai 3 tuh ternyata nggak mudah. Punya daftar nama 100 tuh jadi biasa aja. Gimana kalau kita nggak ngerjain daftar nama gitu, terus berharap pusing. Jadi daftar nama tuh penting banget. Kalau kita udah nilai akhirnya mikir, oh pantesan aku harus bikin daftar nama 100 berikutnya. Dan sekarang aku jadi tahu kenapa Mbak Cici cepat. Karena Mbak Cici langsung fokus kan ke yang nilainya tinggi. Kenapa Pak Budi cepat? Karena Pak Budi langsung fokus ke orang yang nilainya tinggi. Ibaratnya saya tuh nembakin semua orang urut dari atas sampai bawah. Tapi 2 orang beliau ini kayaknya pakai strategi. Gitu teman-teman. Biar semangat bikin daftar nama gitu. Iya. Kita bekerja Mbak Anis. Nah itu kan tadi yang offline ya, Mbak Anis kan offline. Cara online pun sama, Ervan itu sama. Relationship itu bukan hanya untuk orang yang dekat, maksudnya bukan harus keluarga, enggak. Relationship itu kan lagi kita bangun sekarang, mendekati orang-orang itu supaya akrab. Terus untuk finansialnya kita lihat tadi kan, hobinya mereka apa kelihatan, dari lokasi rumahnya juga bisa kelihatan orang itu berada atau enggak. Terus kemudian antusias itu tadi, kalau misalnya dia terbuka atau tidak, ini nanti ada di materi keempat. Melihat antusias dia itu ada di materi keempat, itu bisa dilihat. Terus kemudian network. Jadi saya kalau lagi nyortir orang, kalau orang ini pertemanannya di Facebook itu hanya 200, 300, enggak akan saya add. Gitu. Karena menurut dia mungkin Facebook ini bukan untuk pertemanan, dia cuma ingin melihat-lihat aja gitu. Jadi yang paling bagus untuk nge-add orang itu lihat jumlah pertemanannya juga. Untuk tadi itu mengetahui Ervan tapi lewat online. Gitu, teman-teman. Jadi sama aja cara online sama offline itu sama.
yang sekarang misalnya bapak-bapak sama ibu-ibu kan udah nyaman di offline ya. Mungkin beralih ke online, ini bukan menggantikan tapi melengkapi. Yang udah bagus offline-nya ditambahin lagi online, itu pasti nanti jalannya kencang. Nah, saya saat ini masih bisanya online. Offline saya itu masih tumpul gitu, nggak setajam bapak dan ibu di sini. Gitu. Nah, oleh karena itu saya senang sekali pada saat Mbak Anis ngasih ilmu ini, nyuruh saya sekolah ini, saya senang sekali. Karena dengan cara ini saya akan mempertajam online saya. Nanti suatu saat pasti akan saya asah lagi offline saya. Gitu. Kayak Mbak Anis gini ini enak sudah, offline-nya oke, ditambah online-nya oke. Bagus pasti, hasilnya lebih bagus dibandingkan yang hanya punya satu. Kok suaranya hilang? Mbak Ana kok nggak ada? Oh, itu. Mbak Ada Ana, sinyalnya hilang kayaknya. bukan. Iya, tadi nge-freeze tiba-tiba hilang ini. Masuk lagi ke join Zoom community gitu. Ya, teman-teman, itu saja ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, usahakan PR-nya dikerjakan supaya semakin cepat algoritmanya bekerja. Gitu. Sampai ketemu minggu depan untuk mengetahui postingan apa yang bagus, nge-live apa yang bagus, materinya seperti apa yang disenangin oleh orang-orang. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Pak Joko, saya baru approve foto ya. pertemanannya. Oh ya, sebentar. Yang jepret siapa ini? Pak, ini nggak bisa loh. Yang pakai laptop. Mbak Ana bisa tak? Ini Windows sama Print screen, ya? Mbak. Print screen. Loh? Tinggal tekan print screen, Mbak Ana. Langsung print screen. Print screen terus di-save, Mbak, ke desktop. Nggak iso aku, Pak Nih. Ini aku fotoin ya. Harus foto enggak nih? Pakai kerudung. Mbak Noya aja, Mbak Noya. Ini aku fotoin nih. Mbak, Mas Agung. Mas Agung aja. Ayo on cam. Wah, on cam ini. Ini pada on cam nggak? Aku sudah. ganti background dulu dong. Kuning. Halo Pak Amin. Ya. Ayo Pak, main ke MC. Tengokin kita Pak di Miracle Center. Wes sama Mas Agung. Belum ya Mas Agung? Belum, Mbak. Ntar ya. Mas aba-aba ya, Mas. Ya. Mas Agung dandan dulu biar kayak Tom Cruise. Oh alah. Gue ganti background tuh. Oke, 1, 2, 3. Mau berapa gaya? Nggak pakai gaya. Ini aku kasih ke Miracles berarti bentar ya. Udah. Cuma sekali. Sekali lagi deh. Ya. Sekali lagi. Ganti gaya. 1, 2, 3. Nah. Udah ya, nanti gumoh. Udah. Sudah? Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ana. Terima kasih Mbak Ana. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Sampai minggu depan. Dah. Ya. Jin ya.